Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran Matematika SMP kelas 9 semester 1. Bapak doakan kalian semua dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menyampaikan pembahasan soal PTS 1 bagian kedua. Ini Bapak lakukan dengan maksud untuk memberikan kesiapan kepada siswa kelas 9 sampai dalam menghadapi penilaian tengah semester 1. Baik, langsung saja kita menuju ke soal-soalnya. Baik, nomor 1 soalnya adalah bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 jika terdapat persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x tambah 1 sama dengan 0, maka nilai dari a kuadrat dikurang bc ditambah c kuadrat adalah titik-titik. A 5, B 6, C 7, D 8. Yang manakah yang betul? Kita coba jawab. Dari persamaan 2x kuadrat dikurang 3x tambah 1 sama dengan 0, ini diperoleh nilai A-nya 2, ini dari sini, B-nya itu negatif 3, ini ya, kemudian C-nya sama dengan 1. Sehingga nilai dari A kuadrat dikurang BC tambah C kuadrat, itu sama dengan A-nya diganti 2 menjadi 2 kuadrat, B dan C kita ganti negatif 3 dan 1 menjadi negatif 3 kali 1 ditambah C kuadrat 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat itu 4, negatif 3 kali 1 negatif 3 kali negatif lagi hasilnya positif 3 ditambah 1 kuadrat itu 1 hingga hasilnya 4 tambah 3 tambah 1. 4 tambah 3, 7, 7 tambah 1, 8, sehingga jawabannya adalah yang tuh. Kita lanjut ke soal yang berikut. Soal nomor 2, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0 adalah titik-titik. A. Himpunan negatif 3,4, B. Himpunan negatif 4,3, C. Himpunan negatif 4, negatif 3, dan yang D. Himpunan 3,4. Mana yang benar? Kita jawab. Dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0, diperoleh nilai A-nya itu 1, ini dari sini, ya, yaitu koefisien x kuadrat, B-nya sama dengan 7, ini dari sini, dan C-nya sama dengan 12 yang ini. Lalu kita pilih harga P dan Q dengan syarat ini yang sudah kita pelajari, itu P tambah Q sama dengan 7, ya, ini P, ya, diambilkan dari koefisien X, dan P dikali Q kita ambilkan dari C-nya atau koefisien dari persamaan kuadratnya itu positif 12. Sehingga dengan syarat 2 ini kita peroleh nilai P-nya 4 dan Q-nya 3. Mengapa? Sebab kalau P dan Q kita ganti dengan harga 4 dan 3 akan menjadi benar ini. P tambah Q sama dengan 7, 4 tambah 3 sama dengan 7. Benar. P kali 3 sama dengan 12, 4 kali 3, 12. Karena benar, maka kita pilih P 4 dan Q yang 3. Lalu kita substitusikan ke persamaan kuadrat, ini dalam bentuk yang lain, yaitu X ditambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Menjadi X ditambah 4, ini ganti 4, ya, dikali X ditambah 3, Q-nya ganti 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita tulis, ini terpisah ya, dipisah, yaitu X ditambah 4 sama dengan 0 dan X ditambah 3 sama dengan 0. Nanti di sini akan ada dua harga X ini. Berapakah harga X agar supaya X ditambah 4 sama dengan 0? Berapa? Ya, betul, yaitu X-nya berharga negatif 4. Karena kalau X ini diganti negatif 4, maka
persamaannya menjadi benar ya, yaitu negatif 4 tambah 4 sama dengan 0. Dan yang satunya lagi, X ditambah 3 sama dengan 0. Berapakah harga X agar supaya X tambah 3 sama dengan 0? Ya, betul juga, yaitu X sama dengan negatif 3. Karena ada 2X, kita bedakan, ini X1-nya negatif 4, X2-nya negatif 3. Ini yang merupakan akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Selanjutnya, apabila akar-akar ini kita masukkan ke dalam himpunan, maka kita dapatkan yang namanya himpunan penyelesaian, disingkat HP. Jadi HP-nya adalah negatif, himpunan negatif 4, negatif 3. Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Jika akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurang 3X tambah 1 sama dengan 0 adalah P dan Q dengan syarat P lebih besar dari Q, maka nilai dari 2P dikurang 3Q sama dengan titik-titik A1, B2, C3, dan Do4. Manakah yang benar? Kita coba. Kita cari akar persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurang 12X tambah 16 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran ya. Ini pemfaktoran yang bentuk yang lain ya, selain yang tadi yang pertama. Yaitu caranya kita tulis soalnya 2X kuadrat dikurang 12X ditambah 16 sama dengan 0. Kemudian kita perhatikan yang tengah ini ya. Yang tengah itu yang ini negatif 12X-nya kita pecah menjadi negatif 8 ya, dan negatif 4X ya. Jadi negatif 12X-nya kita pecah menjadi negatif 8X dan negatif 4X. Kemudian yang bagian depan itu 2X kuadrat dikurang 8X kita jadikan 1 ini ya, kita kurung. Berikutnya yang bagian kedua itu negatif 4X dan positif 16 kita kurung jadikan satu kurungan, satu kelompok. Yang kita dapatkan dua kelompok, yaitu yang pertama 2X kuadrat dikurang 8X ditambah negatif 4X tambah 16 sama dengan 0. Kemudian yang dalam kurung ini ya, ini ada dua suku ya. Kedua suku kita perhatikan ternyata masing-masing memiliki 2X, ini juga 2X, mengandung 2X. Nah, 2X inilah yang merupakan faktor sekutu ya. Jadi bentuk yang ini yang dalam kurung ini kan pengurangan kita jadikan bentuk perkalian dengan cara mencari faktor sekutunya. Faktor sekutunya adalah 2X. 2X-nya kita lepas, kita keluarkan ya, sehingga yang di dalam kurung itu tersisa tinggal X dan negatif 4. Bagaimana caranya? Yaitu 2X kuadrat dibagi 2X. Sisanya adalah X. Sedangkan negatif 8X dibagi 2X, sisanya adalah negatif 4. Demikian pula yang kelompok yang kedua ini, negatif 4X tambah 16 ya. Ini sama-sama memiliki faktor negatif 4. Negatif 4-nya kita keluarkan, sehingga yang di dalam kurung tersisa tinggal X dan negatif 4. Karena negatif 4X dibagi negatif 4 itu X, sedangkan 16 positif dibagi negatif 4, ketemunya negatif 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan lagi ya, ini kita faktorkan lagi ya. Ini yang bagian pertama 2X kali dalam kurung X kurangi 4 dikurangi 4 dalam kurung dikalikan dalam kurung X kurangi 4. Ini sama-sama memiliki faktor X kurangi 4, X kurangi 4. Nah, X kurangi 4-nya ini bisa kita keluarkan ya, sehingga yang dalam kurung tersisa itu 2X dengan negatif 4 kita masukkan, samakan dengan 0 ya. Kemudian kita pisah, ini sama seperti tadi, X kurangi 4 samakan dengan 0 dan 2X kurang 4 sama dengan 0. Supaya 0 maka X1-nya ini berharga berapa? 4. Ini supaya 0, ini X2-nya berharga berapa? 2 kali berapa? Kalau dikurangi 4 sama dengan 0, maka 2X-nya adalah 2 ya. Kita coba.
Kita hapus dulu. Ya, ini kita tulis lagi ya. Jawabannya ini tadi seperti ini. X kurang 4 kali X2X kurangi 4 sama dengan 0. Ini X kurang 4 sama dengan 0 dan 2X kurang 4 sama dengan 0. Maka X1 nya 4 ini ya. Dan X2 nya 2. Karena akarnya P dan Q dan syaratnya nih yang P harus lebih besar dari Q, maka nilai P nya harus yang 4 dan Q nya yang 2. Karena syaratnya P lebih besar dari Q. Jadi P nya yang 4, Q nya yang 2. Sehingga soalnya adalah 2P dikurang 3Q akan sama dengan 2, P-nya diganti 4, 2 kali 4 dikurang 3Q, Q-nya diganti 2, 3 kali 2, 2 kali 4, 6, 3 kali 2, 2 kali 4, 8, 3 kali 2, 6, sehingga hasilnya 8 kurangi 6 sama dengan 2, hasilnya yang B. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anakku. Baik, kita lanjutkan. Masih bersama Bapak, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jika akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 6 sama dengan 0 adalah P dan Q, maka nilai dari P kuadrat ditambah Q kuadrat adalah titik-titik. A 14/9, B 20/9, C 40/9, dan D 52/9. Kita jawab. Dari persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 4x kurangi 6 sama dengan 0, diperoleh nilai A sama dengan 3. Ini berasal dari koefisien x kuadrat. B sama dengan 4. Ini asalnya dari koefisien x. Dan C-nya sama dengan negatif 6. Ini dari konstantanya. Sehingga jumlah akar-akar persamaan kuadrat yaitu P ditambah Q sama dengan rumusnya, jangan lupa, yaitu negatif B per A sama dengan negatif 4/3. Dan hasil kali akar-akarnya adalah P dikali Q. Rumusnya adalah, jangan lupa, C per A. Hasilnya adalah negatif 6/3 sama dengan negatif 2. Kita lanjutkan. Nah, untuk menjawab permasalahan tadi, yaitu P kuadrat ditambah Q kuadrat, ini ada baiknya kita menggunakan bentuk-bentuk aljabar ya, yang sudah umum ya. Ini sudah Bapak tampilkan, silakan ya. Dipahami yang pertama, yaitu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 X2. Yang mana kita ibaratkan X1 dan X2 ini merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Di sini X1 ditambah X2 itu adalah jumlah akar-akarnya, dan di sini X1 kali X2 itu adalah hasil kali akar-akarnya. Bentuk yang kedua, 1/X1 ditambah 1/X2 sama dengan X1 ditambah X2 per X1 kali X2. Pembilangnya ini merupakan jumlah akar-akar dan penyebutnya ini merupakan hasil kali akar-akarnya. Bentuk yang ketiga, X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 kali X2. Kita coba bahas ya. P kuadrat tambah Q kuadrat ya sama dengan P tambah Q dikurung pangkat 2 kurangi 2 kali P kali Q. Ini bentuknya sama dengan ini ya. Sama dengan yang ini nomor 1 ya, identik dengan nomor 1. Berikutnya P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan tadi jumlah akar-akarnya adalah negatif 4/3 di pangkat 2 dikurang 2 kali hasilnya adalah min 2. Hingga P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan negatif 4/3 kuadrat itu sama dengan 16/9 ditambah negatif 2 kali negatif 2 itu positif 4 ya, positif 4. Selanjutnya 16/9 ditambah 4-nya diubah menjadi 36/9 menyamakan penyebutnya. Penyebutnya sudah sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya yaitu 16 ditambah 36/9. Temunya 52/9. Jadi jawabannya adalah yang tuh. Kita teruskan. Soal nomor 5.
Jika X sama dengan 3 adalah akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah PX kurangi 12 sama dengan 0, maka nilai P-nya adalah titik-titik A1, B2, C-nya 3, dan Do-nya 4. Kita jawab ya. X sama dengan 3, karena ini akarnya, maka bisa kita substitusikan ke persamaan kuadratnya, yaitu X kuadrat tambah PX kurangi 12. X-nya nanti diganti dengan 3. Ini juga diganti 3, hasilnya 3 kuadrat ditambah P dikali 3 kurangi 12 sama dengan 0. 3 kuadrat itu 9 ditambah P kali 3 itu 3P kurangi 12 sama dengan 0. 9 kurangi 12 ditambah 3P sama dengan 0. 9 kurangi 12 itu negatif 3 ditambah 3P sama dengan 0 ya, sehingga 3P sama dengan 3. Ini negatif 3-nya kita pindah ke kanan menjadi positif 3, sehingga P sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1 ya. Jawabannya adalah yang A. Paham ya anak-anak ya? Baik, kita teruskan. Kita sampai pada soal yang terakhir, yaitu soal urean. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2X dikurang 24 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan PK baru yang akar-akarnya nomor A 2 alfa dan 2 beta, B alfa kurangi 3 dan beta kurangi 3. PK itu adalah persamaan kuadrat. Kita jawab. Dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2X kurangi 24 sama dengan 0, diperoleh nilai A-nya sama dengan 1 ya, B-nya sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan negatif 24. Jumlah akar persamaan kuadratnya yaitu alfa ditambah beta sama dengan rumusnya min B per A sama dengan min negatif 2 per 1. Min kali negatif itu positif, jadi hasilnya positif 2. Ini jumlah akar-akarnya. Dan hasil kali akar-akarnya yaitu alfa dikali beta atau alfa beta sama dengan rumusnya C per A sama dengan negatif 24 dibagi 1 sama dengan negatif 24. Jadi jumlah akar-akarnya 2, hasil kali akar-akarnya negatif 24. Ini untuk persamaan kuadrat yang lama. Kita lanjutkan. Kita akan mencari persamaan kuadrat yang baru, yang akar-akarnya adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 sama dengan 2 alfa dan X2 sama dengan 2 beta. Kita cari jumlah akar-akar persamaan kuadrat yang baru, yaitu X1 ditambah X2, dalam hal ini adalah 2 alfa ditambah 2 beta. Sama dengan bentuknya berubah menjadi 2 kali dalam kurung alfa ditambah beta. Sama dengan 2 kali, tadi jumlahnya adalah 2. 2 kali 2 4 ya, ini ya jumlahnya 4, jumlah akar-akarnya. Ini persamaan kuadrat yang baru. Dan hasil kali akar persamaan kuadrat yang baru yaitu X1 dikali X2 sama dengan dalam hal ini adalah 2 alfa dikali 2 beta. Ya, sama dengan 2 kali 2 dikali alfa beta sama dengan 4 kali alfa beta. Hasilnya adalah 4 kali, tadi alfa betanya adalah negatif 24. 4 kali negatif 24 sama dengan negatif 96. Nah, jangan lupa selanjutnya kita substitusikan ke rumus PK yang baru. Rumusnya ini ya, jangan lupa ini dipahami ya, yaitu X kuadrat dikurang X1 tambah X2, ini jumlah akar-akarnya dikalikan X ditambah X1 kali X2, ini adalah hasil kali akar-akarnya sama dengan 0. Hingga X kuadrat dikurangi dalam kurung 4 dikali X ditambah negatif 96 sama dengan 0 ya, sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 96 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat yang baru ya. Kita teruskan. Untuk nomor B, persamaan kuadrat baru akar-akarnya X1 sama dengan alfa dikurang B3 dan X2-nya beta kurang 3. Kita jawab. Jumlah akar-akar PK yang baru adalah X1 tambah X2. Dalam hal ini adalah alfa kurang 3 ditambah beta kurang 3. Sama dengan ya, negatif 3 kurangi 3 sama dengan negatif 6 ditambah alfa tambah beta. Sama dengan negatif 6 ditambah
tadi alfa tambah betanya 2. Negatif 6 tambah 2 sama dengan negatif 4. Ya, ini jadi jumlah akar-akarnya negatif 4. Dan hasil kali akar-akar PK yang baru adalah X1 kali X2. Dalam hal ini adalah A alfa kurang 3 dikali beta dikurang 3. Sama dengan, ya secara mengalihkannya alfa kali beta. Kemudian alfa kali negatif 3. Berikutnya negatif 3 dikali beta. Dan terakhir negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya alfa kali beta, alfa beta, alfa kali negatif 3, negatif 3 alfa, negatif 3 kali beta, negatif 3 beta, dan negatif 3 kali negatif 3 ketemunya 9. Kemudian kita sederhanakan menjadi alfa beta dikurang 3 kali dalam kurung alfa tambah beta tambah 9 sama dengan negatif 24 dikurang 3 dikali 2, ya jumlah akarnya 2 tambah 9 sama dengan negatif 24 dikurangi 6, ya negatif 3 kali 2 kan negatif 6 ditambah 9. Negatif 24 dikurangi 6 itu negatif 30, negatif 30 tambah 9 itu negatif 21. Selanjutnya sama seperti tadi, ya kita substitusikan hasilnya. Tadi jumlah akarnya negatif 4. Kemudian hasil kalinya akarnya adalah negatif 21. Rumusnya sama seperti tadi, X kuadrat dikurang dalam kurung X1 tambah X2 kali X tambah X1 kali X2 samakan dengan 0. Kemudian X pangkat 2 kurangi negatif 4 kali X ditambah negatif 21 sama dengan 0. Kemudian kita teruskan X kuadrat, ini negatif kali negatif positif, X kuadrat ditambah 4x ditambah kurangi 21 sama dengan 0 atau x kuadrat ditambah 4x dikurangi 21 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat yang baru untuk soal nomor B. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya anak-anak ya. Baik, semoga penjelasan Bapak tadi tentang pembahasan soal-soal PT1 bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.